Selamat datang kembali di channel Bang Yesot. Terima kasih udah klik channel ini, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Mbah dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Biar channel Mbah tetap selalu berkembang dan berkarya untuk kalian semua. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lanjut ke part 2. Gak lama kemudian ada yang ngetokin pintu. Gue yakin itu Pak Dharma. Kemarin dia janji sama gue bakal jemput gue untuk nganterin gue ke sekolahan. Pas gue buka pintu, benar aja dia itu Pak Dharma. Gue suruh dia untuk masuk, dia duduk di kursi kayu, sementara gue buru-buru mandi. Gak lama kemudian gue udah siap untuk berangkat ke sekolah. Hari ini adalah hari pertama gue ngajar. Gue harus kelihatan menarik di depan murid-murid gue. Gue dibonceng pakai motor bebeknya Pak Dharma ke sekolah. Di sepanjang jalan, gue sempat nanyain soal kuburan di belakang rumah dinas itu. Kata Pak Dharma, itu adalah kuburan para sepuh kampung Cihideng. Gue heran, kenapa sih harus dikuburkan di belakang rumah dinas? Jawab Pak Dharma itu adalah wasiat para sepuh. Tapi pas gue tanya kenapa wasiatnya kayak gitu, Pak Dharma gak tahu. Gue juga sempet nanya soal para warga yang ngegotong sajenan ke sungai. Itu ritual apa? Tanya gue. Wah, itu emang udah ritual turun-temurun, Pak. Di sini memang suka ada sajenan sungai. Gue ngangguk-ngangguk. Itu jawaban Pak Dharma. Ya gue maklum lah, memang di setiap kampung suka ada adat masing-masing. Pas sampai ke sekolah, gue langsung dibawa ke kantor buat ketemu sama Pak Juman. Yang gak lain adalah kepala sekolahnya. Dia itu orangnya ramah dan baik. Untuk beberapa menit, kami ngobrol hal-hal sepele. Hingga akhirnya bel sekolah berbunyi. Pak Juman ngebawa gue ke kelas untuk dikenalin ke anak-anak. Tapi pas gue masuk ke kelas itu, ada yang aneh. Gue gak ngeliat ada murid perempuan di dalam kelas itu. Semuanya laki-laki. Gua tanya ke Pak Juman, Pak, emang murid perempuannya lagi ada kegiatan ya di luar sekolah? Dia jawab kayak gini, oh di sekolah ini emang cuma ada laki-laki Pak. Lah emang ini sekolah khusus laki-laki Pak? Tanya gua balik. Oh enggak, di kampung ini enggak ada anak perempuan Pak, kata Pak Juman sambil nunduk. Gua heran, kenapa gak ada anak perempuan? Wah ada yang gak beres nih. Emang kenapa gak ada anak perempuan Pak? Tanya gue balik. Pak Ridwan, nanti kita bicarakan lagi ya soal ini. Sekarang udah jam pelajaran, silakan Bapak ngajar dulu. Dia malah jawab kayak gitu, kayak ngalihin pembicaraan. Ya udah deh, waktu itu gue langsung ngajar. Jam pelajaran gue berlangsung dengan lancar. Pas jam istirahat, gue masuk ke kantor untuk makan siang bareng para guru. Di sela-sela makan siang, gue iseng bukain HP, terus bukain foldernya. Dan gue bener-bener kaget pas nemuin beberapa foto diri gue sendiri lagi tidur. Itu jelas foto gue lagi tidur di rumah dinas semalam. Siapa yang ngelakuin ini? Gue langsung mikir, apa ini kelakuannya Mbok Romrah ya? Wah, gue harus tanya. Kalau ini bener, gue gak terima dia masuk gitu aja ke kamar gue. Selesai ngajar, gue langsung balik ke rumah dinas. Tadi di sekolah, gue sempet tanyain ke Pak Juman soal anak perempuan di kampung itu. Kenapa bisa gak ada? Tapi dia kayak terus ngalihin pembicaraan, terus ngeles. Gue heran, ada apa sebenarnya di kampung ini? Setibanya di rumah dinas, kebetulan ada Mbok Lomrah lagi nyapu. Gue padahal gak pernah nyuruh dia. Gue langsung tanyain ke dia soal foto-foto di galeri HP gue. Siapa yang ngelakuin ini? Tapi dia gak ngaku. Sampai bersumpah kayak gitu. Ya gue heran dong. Kalau bukan dia, siapa yang ngelakuin ini? Siapa yang moto gue pas gue lagi tidur? Malam kedua tinggal di rumah dinas, gue coba buang semua pikiran negatif gue tentang rumah ini. Malam itu gue meriksain buku siswa, karena waktu siang gue sempat ngasih tugas ke mereka.
Sengaja gue nyalain musik di speaker portable biar ruangan ini gak terlalu hening. Tiba-tiba, pas gue lagi serius meriksain buku siswa, gue ngedenger orang nyanyi-nyanyi pakai bahasa yang gak gue ngerti. Gue yakin itu pasti rombongan yang kemarin gue temuin. Pelan-pelan gue intip dari jendela, dan bener aja, itu para warga yang ngegotong sajenan. Kali ini gue lihat yang mereka gotong itu agak beda. Ada kepala kerbau di sana. Kayaknya kerbau itu baru aja disembelih. Salah satu warga tiba-tiba ngelirik ke arah gua sambil tersenyum. Itu senyum yang sangat mengerikan. Gua buru-buru tutup tirai jendela terus masuk ke kamar. Gua takut banget. Gua coba meriksain buku siswa lagi. Tapi selang beberapa menit, tiba-tiba ada seseorang yang lewat di jendela kamar gua. Buru-buru gua ambil senter terus arahin cahayanya ke sana. Dan di depan jendela gua ada anak kecil yang lagi berdiri. Jelas itu anak perempuan. Rambutnya dikepang. Gua heran, padahal kata Pak Juman di kampung ini gak ada anak perempuan. Lalu siapa dia? Gua tanya anak itu, "Dek, kok malam-malam ada di sini? Kamu siapa?" Tanya gua. Anak itu gak ngejawab. Tiba-tiba aja dia nangis. Gua tanya lagi, "Kenapa kamu nangis, Dek?" Dan dia ngebalik badan. Ternyata wajahnya itu rata semua. Jelas gua kaget, lari keluar rumah sambil minta tolong. Yang datang malah Mbok Lomrah. Dia nanya kenapa gua panik. Gua bilang ke Mbok Lomrah kalau ada anak kecil yang wajahnya rata di depan jendela kamar gua. Terus dia bilang kayak gini, "Pak, sebaiknya Bapak pergi dari kampung ini." Gua kaget. Kenapa gua harus pergi? Terus gua tanya ke dia, "Emang kenapa, Mbok? Kenapa sama kampung ini?" Dia gak ngejawab. Tiba-tiba muncul Pak Dharma. Dia marah-marah ke Mbok Lomrah terus ngusir Mbok itu. Pak Dharma bilang gini, "Maaf Pak Ridwan, Mbok Lomrah ini emang suka gangguin warga sekitar sini. Jadi kalau ada dia, tolong diusir aja ya." Gua ngangguk. Terus gua jelasin kalau tadi gua ngeliat ada anak kecil yang wajahnya rata di depan jendela kamar gua. Pak Dharma pun kaget. Dia langsung masuk terus ngecek. Tapi anehnya anak itu udah gak ada. Pak Dharma terus ngeluarin segenggam melati dari dalam kantongnya. Dia sebar bunga melati itu ke setiap penjuru ruangan. Terus dia bilang gini, "Pak, jangan khawatir. Sekarang setan itu udah pada pergi. Udah saya jampe semua ruangan ini." Kata Pak Dharma. Gua ngangguk. Moga aja omongannya bener. Dan bener aja, malam itu gua gak dapat gangguan apa-apa lagi. Gua tidur dengan nyenyak. Tapi pas gua bangun pagi-pagi, sekujur tubuh gua bentol-bentol. Itu bahkan kayak bengkak, gede banget. Wajah gua juga kayak habis disengat sama tawon, bengep. Gua teriak ketakutan. Gua mikir, apa gua kena teluh ya? Terus gua lari keluar rumah. Dan di luar rumah gua ngeliat ada jasad Mbok Lomrah ngegantung di pohon karet. Jelas aja gue teriak ketakutan. Terus gue lari ke perkampungan buat minta tolong. Warga langsung berbondong-bondong nyamperin pohon karet itu, terus menurunkan jasad Mbok Lomrah. Mereka yakin kalau Mbok Lomrah ini bunuh diri. Tapi gue pribadi ya, gue gak yakin kalau dia bunuh diri. Ada sesuatu yang aneh pada kematian Mbok Lomrah. Dan sekarang gue harus ngobatin diri gue dulu. Karena sekujur tubuh gue bentol-bentol secara gak wajar kayak gini. Bersambung. Terima kasih udah dengar cerita Mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Salam merinding.